Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Munawaroh, NIM saya 4022000015, Prodi Sejarah Peradaban Islam, materi Perang Dunia I. Peta konsep Perang Dunia I. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, sebab umum, sebab khusus, negara yang terlibat, jalannya perang, serta dampak dari Perang Dunia I. Pengertian Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah perang yang terjadi dari tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia, dengan melibatkan dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu blok sekutu yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dengan blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Penyebab umum dari Perang Dunia I. Pertentangan antara negara di Eropa. Pertentangan Inggris dan Prancis karena keinginan Prancis membalas kekalahannya dalam perang di tahun 1871. Persaingan Jerman dan Inggris memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Pertentangan Austria-Hungaria dengan Rusia memperebutkan daerah Balkan. Pertikaian Turki dan Rusia berebut pelabuhan-pelabuhan di Balkan atau biasa disebut dengan politik air hangat. Muncul pan-Jermanisme dan pan-Slavisme. Yang kedua, politik mencari kawan atau politik aliansi. Tahun 1882 didirikan triple aliansi yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Italia, Austria, Hungaria, atau biar mudah disebut dengan singkatan JELITA. Tahun 1907 didirikan Triple NTT yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Britania, biasa disingkat dengan PARUBI. Yang ketiga, terjadinya perlombaan senjata. Berbagai negara di daerah Eropa dan sekitarnya berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan tempur karena rasa kecurigaan terhadap negara lain akan adanya serangan dari laut. Peningkatan persenjataan biasanya berupa senapan, artileri, tank, pesawat tempur, dan gas kimia. Selanjutnya, yaitu penyebab khusus Perang Dunia I. Yang pertama, terbunuhnya putra mahkota Austria. Di tanggal 28 Juni, putra mahkota Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo, ibu kota Bosnia, terbunuh oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia. Yang kedua, deklarasi perang pihak sentral. Tanggal 1 Agustus 1914, sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris, dan dalam waktu singkat, perang meluas ke seluruh Eropa. Yang ketiga, ultimatum Habsburg. Ultimatum Habsburg adalah ultimatum yang diberikan Austria kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhnya dalam waktu dekat. Tapi ultimatum itu tidak digubris oleh Serbia. Akibatnya, Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Di sini ada dua aliansi yang terlibat, yaitu Blok Sentral dan Blok NTT. Blok Sentral terdiri dari Jerman, Italia, Austria, dan Hungaria. Sedangkan Blok NTT terdiri dari Prancis, Rusia, dan Britania Raya. Negara-negara yang terlibat di Blok Sentral terdiri dari Jerman, Italia, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Turki Utsmani. Sedangkan di Blok NTT ada Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Jalannya Perang Dunia I terdiri dari 5 front, yaitu Front Barat, Front Timur, Front Italia, Front Balkan, dan Front Pasifik. Front Barat, Jerman menduduki Belgia dan Prancis, namun Prancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang di tepi Sungai Marne. Jerman mengumumkan perang parit di Vendum, namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis. Di poster sebelah paling kanan itu terdapat salah satu film yang berjudul 1917, di mana film tersebut menceritakan tentang perang parit, sama seperti Front Barat, namun tetap saja lebih ngeri ke Front Barat. Front Timur, Jerman berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri, tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk.
Front Italia. Nah, karena Italia telah berkhianat kepada blok sentral, maka dari itu front Italia diserang oleh Jerman. Front Balkan. Awalnya Jerman mengalami kemenangan. Romania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman. Inggris menyerang Dardanella, tetapi dalam pertemuan di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Akhirnya, Inggris dari daerah Arabia, Palestina, dan Irak, Turki menyerah pada tahun 1918. Front Pasifik, Front Laut, terjadi di Jutland antara pihak Inggris dan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Semua kapal yang dianggap musuh oleh Jerman ditembak. Hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah poster-poster obligasi perang memusuhi Jerman setelah pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang. Dampak dari Perang Dunia I terbagi menjadi 3, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, serta bidang sosial. Bidang politik, tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Turki. Munculnya negara-negara baru seperti Italia, Rumania, Polandia, Cekoslowakia, Kroasia, Yugoslavia, Hungaria, Irak, Iran, Jordania, Mesir Arab Saudi, Syria atau Suriah, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau disebut juga dengan LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Munculnya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang, dan komunis di Rusia. Austria-Hungaria terbagi menjadi beberapa pengganti, termasuk Austria-Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Dan di bawah ini adalah para pemimpin dari fasisme, nasionalisme, militer, dan komunis. Dan di sebelahnya ada bendera Nazi dan bendera negara-negara baru. Nah, setelah di bidang ekonomi, selain infrastruktur yang hancur, terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929, yakni krisis ekonomi dunia yang diawali hancurnya sektor ekonomi Amerika Serikat. Jadi itu setelah perang, hutang akibat pinjam biaya perang baik kepada rakyat maupun ke negara lain itu banyak. Bayangin, sudah perang, kalah, banyak hutang lagi. Selanjutnya di bidang sosial, Perang Dunia I yang berlangsung selama 4 tahun telah menelan banyak korban, baik yang tewas, luka-luka, ditahan, bahkan hilang. Negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda, karena rata-rata yang mengikuti perang adalah para pemuda. Dan di sini peran perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Lalu muncullah istilah emansipasi perempuan. Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Banyaknya korban meninggal, terutama laki-laki, telah menurunkan angka kelahiran dan populasi Prancis. Dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919. Terjadinya peleburan kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, dari Perang Dunia I ini muncul beberapa perjanjian seperti Perjanjian Versailles, Perjanjian St-Germain, Perjanjian Sèvres, Perjanjian Neuilly, dan Perjanjian Trianon. Perjanjian Versailles yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1918 antara pihak sekutu dan Jerman yang isinya adalah Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Prancis dan Upper-Normandy kepada Belgia. Danzig dan kota sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB. Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Angkatan perang Jerman diperkecil, kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun. Berikutnya ada Perjanjian St-Germain yang terjadi pada tanggal 10 November 1919 antara pihak sekutu dan Austria yang isinya adalah tidak diperkenankannya adanya gabungan Jerman dan Austria. Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan, Istria kepada Italia, dan Bohemia, Moravia kepada Cekoslowakia.
dan di samping adalah gambar perjanjian St. Germain yang dibuat oleh St. Perjanjian Sèvres yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1920 antara pihak sekutu dan Turki yang isinya adalah daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Daerah yang penduduknya bukan Turki harus dilepaskan. Smyrna dan Tracia diduduki oleh Yunani. Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Armenia diberi status merdeka dan Kurdi dimerdekakan. Perjanjian Neuilly yang terjadi pada tanggal 27 November 1919 antara pihak sekutu dan Bulgaria yang isinya adalah Bulgaria menyerahkan daerah pantai Agia kepada Yunani. Perjanjian Trianon yang terjadi pada tanggal 4 Juni 1920 antara pihak sekutu dan Hungaria yang isinya adalah daerah Hungaria diperkecil, keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria dan Hungaria. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan harap dimaklumi karena saya hanyalah manusia biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.